ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Alhamdulillah, selamat malam ayah bunda, ustadz ustadzah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan pujiannya milik Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah memberikan kita kesempatan untuk bisa menuntut ilmu yang sangat luar biasa dari guru kita. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin atba'ut tabiin, dan kepada siapa saja yang mungkin menjalankan risalahnya hingga akhir zaman yang senantiasa istiqomah menapaki jejak yang telah diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk kita yang insya Allah senantiasa berusaha untuk mengikuti seluruh dan mengamalkan, mensyiarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya bunda, kita bertemu di perdana ya, kajian perdana ya Ustaz ya. Kajian perdana yang insya Allah akan coba dirutinkan. Jadi setiap nanti malam Rabu akan ada kajian tadabbur Al-Quran bersama Ustadz Mauluddin dan bersama Ustadz-Ustadz yang lainnya mungkin nantinya. Dan selain malam Rabu juga nanti ada juga kajian kasef yang diadakan setiap malam Jumat kalau tidak salah. Nah, untuk membuka acara mungkin kita akan membaca Bismillah dulu nih untuk membuka keberkahan kita di kajian kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma lam wa zidna ilman. Amin. Oke, untuk lebih membawa keberkahan lagi pada kajian kita kali ini, sepertinya kita akan coba buka dengan pembacaan tilawah Al-Quran dari Ustadz Syauqi Muar TV. Mungkin Ustadz sudah hadir, Ustadz Syauqi? Alhamdulillah. Halo, Ustadz. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Syauqi dibacakan surat-surat Al-Quran yang luar biasa pada hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه Paracetamol. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم
والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustadz Syauqi yang telah membacakan ayat Al-Quran yang luar biasa, memberikan energi positif untuk kita ya. Semoga yang membacanya dan mendengarkannya diberikan rahmat yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik, selamat malam kembali. Mungkin buat untuk ayah bunda, Ustadz Ustadzah yang baru join, insya Allah kita sedang berada di kajian Tadabbur Al-Quran yang perdana kali, edisi perdana ya, yang insya Allah kita akan coba istiqomahkan untuk kedepannya sepekan sekali di setiap malam Rabu bersama guru kita, yang salah satunya adalah Ustadz Uus Mauludin MA. Oke, sebelum kita masuk ke acara intinya, mungkin ya, informasi juga bahwa untuk penyelenggara dari acara atau agenda kita pada hari ini adalah tidak lain tidak bukan adalah LTQ Bunian yang merupakan lembaga yang berfokus pada bimbingan tilawah Al-Quran, tahfiz, dan terjemah Al-Quran. Mungkin sebelum kita memasuki acara inti, saya mau panggil dulu Ustadz Ferry nih. Assalamualaikum Ustadz Ferry. Mungkin boleh menyampaikan dua patah kata sebelum kita memulai kajian pada malam hari ini. Selaku Direktur LTQ Bunian. Tafadhol Ustadz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati guru kita semuanya, Ustadz Uus Mauludin MA, yang insya Allah sebentar lagi doktor ya, selesai menyelesaikan studi S3-nya di bidang tafsir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada beliau dan memberkahi umurnya, keturunan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan setiap gerak langkah dakwahnya. Dan tidak lupa
Selamat malam ayah bunda semuanya. Pada kesempatan hari ini kita bisa hadir di majelis yang penuh berkah insya Allah, di majelis ilmu, wabil khusus di malam Selasa, di malam Rabu ini kita akan rutinkan untuk tadabur Al-Quran, ya, bukan hanya sekedar tadabur Al-Quran, tapi insya Allah kita akan membahas juga bagaimana teknik-tekniknya, dan ini insya Allah menjadi mudah-mudahan menjadi amal jariah kita semuanya. Wabil khusus mungkin tim LTQ Bunyan, ada saya pribadi, kemudian Ustaz Sauki, Bu Ulfa, dan Teh Holis, tim di LTQ Bunyan yang konsen di bidang Al-Quran, baik tahsin, tahfiz, kemudian nada tilawah Al-Quran, menerjemah, dan begitu juga untuk tafsir dan tadabbur Al-Quran, yang insya Allah untuk sesi kali ini kita akan fokuskan di kajian tentang tadabbur Al-Quran. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Us yang bersedia untuk ilmunya, ya, sharing ilmunya yang luar biasa, yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, sehingga kita sebagai seorang muslim bukan hanya membaca, bukan hanya menerjemah, tapi mudah-mudahan kita diberikan alat, ya, kita diberikan ilmu bagaimana kita bisa tadabur Al-Quran untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati sajian ilmu yang luar biasa ini, mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya. Itu saja mungkin dari saya. Jazakumullah khairan katsiran kepada semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, jazakallah khair pada Ustaz Ferry yang telah memberikan sambutan sekaligus mungkin pembuka, ya Ustaz, ya. Pembuka di acara perdana kita, di kajian kita di majelis ilmu mentadaburi Al-Quran. Nah, ayah bunda diingatkan kembali mungkin untuk menjaga kondusivitas jalannya acara nanti mungkin, ya, untuk yang nanti ada suara bising-bising, mohon untuk mic-nya di mute sementara sampai nanti ada mungkin diberikan kesempatan untuk tanya jawab agar kajian kita lebih kondusif dan lebih dapat diterima dengan jelas. Untuk ayah bunda yang bisa mengaktifkan kamera, boleh banget diaktifkan kameranya agar bisa terlihat dengan jelas oleh guru kita. Oke, mungkin baik. Kita akan langsung memulai kajian kita pada malam hari ini, kajian perdana mentadaburi Al-Quran, mungkin menjadi pengantar dan awal dari kajian-kajian tadabbur Al-Quran selanjutnya, yang nantinya akan dibawakan oleh Ustadz Us Maulun MA, selaku Ketua Yayasan Bunyan Aulia Dia Cemerlang, kemudian beliau juga seorang mudir di pesantren Mimbar Hufaz, kemudian salah satu, mungkin yang tadi sudah disebutkan oleh Ustadz Ferry, bahwa beliau adalah salah satu kandidat doktor di tafsir dari di Jakarta. Mungkin untuk lebih lanjutnya nanti mungkin bisa dibahas lebih lanjut oleh beliau. Saya akan panggilkan. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Rizwan. Alhamdulillah Ustaz. Semoga Ustaz juga sehat ya Ustaz, ya, di tengah badai Omikron yang luar biasa nih. Badai musiman ya Ustaz, ya, menjelang Ramadan. Oke. Sepertinya jamaah sudah siap Ustaz untuk menyimak ilmu yang luar biasa dari Ustaz. Mungkin waktu dan tempat saya serahkan kepada Ustaz. Tafadhol Ustaz. Baik, jazakallahu khairan katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sehat semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian dimanapun berada, ya, di seluruh tempat senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kondisi sehat walafiat. Kita mulai, alangkah bahagianya jika bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian memeriksa terlebih dahulu mic-nya agar di-off-kan terlebih dahulu sehingga kita bisa fokus mengikuti kajian ini. Jazakumullah khairan katsiran. Baik, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh.
wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-kitab wa ta'wil. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semuanya. Nikmat sehat wal afiah, baik jasad kita atau Islam kita, iman kita, dan semoga kita semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat kita. Semoga hidup kita penuh dengan limpahan sukses dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga akhir hayat kita dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan kita semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatul uzma darinya, dan Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita semuanya memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Ikhwani azakumullah, saudara-saudara sekalian, wabil khusus Ustaz Ferry Firmansyah LC yang saya banggakan. Semoga beliau senantiasa sehat walafiat dan semoga LTQ Bunyan yang dipimpin oleh beliau senantiasa istiqomah menebar rahmat Islam bagi semesta, wabil khusus bidang kajian Al-Quran, dan juga kepada para guru yang lain, ya Ustaz Dadang, Kiai Haji Dadang, dan teman-teman yang lain. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat, bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun berada. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu ilmu dan pintu-pintu hikmah kepada kita semuanya. Dan semoga dengan bertambahnya ilmu, bertambah hikmah, bertambah pula rasa cinta kita kepada Islam, semakin bersemangat untuk mengkajinya, mengamalkannya, mendakwahkannya, bahkan memperjuangkannya hingga akhir hayat kita semuanya. Allahumma amin. Saya berterima kasih kepada seluruh tim LTQ Bunyan yang telah memberikan kesempatan untuk berbagi ilmu ya, berkaitan dengan Al-Quran. Walaupun sebenarnya bidang ini sungguh sangat luar biasa berat, karena hal ini bukan hanya membutuhkan kapasitas keilmuan, akan tetapi bidang tadabbur itu sejatinya membutuhkan kegemaran, keseriusan, sehingga kita semuanya bisa larut bersama ayat-ayat Al-Quran itu. Ya. Oleh karena itu saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga tadabbur Al-Quran yang akan kita lakukan mulai malam hari ini dan malam-malam selanjutnya semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang hadir bergabung dengan kajian ini, semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan segala rahmat dan keberkahan baginya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan rumah kita rumah yang senantiasa diterangi dengan cahaya Al-Quran
dan lahir dari kita semuanya, anak-anak yang soleh dan solehah, para pecinta Al-Quran dan Sunnah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan mereka semuanya generasi para ulama, para pejuang. Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mulai berangkat dari keyakinan bahwa Al-Quran itu adalah solusi. Ya. Kita sebagai orang-orang dewasa, tentu dalam kehidupan kita ternyata semakin kita dewasa, semakin kita menemukan banyak masalah dalam kehidupan kita. Ya. Bahkan terkadang kita tidak merasa bahwa kita punya masalah. Maka saya ingin mengatakan bahwa jika kita merasa tidak punya masalah dan kita tidak memahami masalah, baik dalam diri kita ataupun di lingkungan kita, baik lingkungan terkecil dalam keluarga atau lingkungan bermasyarakat, ya, di kanan, kiri, depan, belakang rumah kita, bahkan kita merasa tidak punya masalah ketika kita sebagai anggota sosial dalam skala besar, yaitu bernegara dan menjadi warga dunia, maka sejatinya sensitivitas kita sedang bermasalah. Dan ketika kita mendapatkan masalah dan memahami masalah, bersyukurlah. Karena dengan pemahaman kita memiliki masalah dan kita sedang menghadapi sebuah masalah, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memberikan pelajaran-pelajaran yang sangat penting bagi kita semuanya. Terlebih jika kita mampu mensikapi masalah-masalah tersebut dan kita mampu menjawab setiap permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita. Al-Quran akan memberikan masalah-masalah. Al-Quran akan memahamkan kepada kita masalah-masalah. Al-Quran akan memberikan bagaimana kita mensikapi masalah dengan benar, sampai Al-Quran akan memberikan solusi-solusi paling maslahat dalam setiap permasalahan-permasalahan yang kita alami dan kita hadapi, baik skalanya pribadi, keluarga, lingkungan, bahkan sampai bernegara, dan kita sebagai warga dunia. Inilah yang perlu kita temukan. Bagaimana Al-Quran itu sebagai solusi, sebagai petunjuk. Karena memang sedari awal Al-Quran telah menegaskan bahwa Al-Quran solusi, Al-Quran petunjuk, Al-Quran sebagai guidance bagi kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim. Wallahu a'lam bimuradihi. Dzalikal kitab, itulah Alkitab, yaitu Al-Quran. La raiba fihi, yang di dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan sedikit pun. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk, sebagai hidayah, sebagai solusi lil muttaqin, bagi orang-orang bertakwa. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bukan hanya solusi, bukan hanya petunjuk, bukan hanya bimbingan bagi orang-orang bertakwa, akan tetapi bagi seluruh manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia, bimbingan bagi manusia, bahkan solusi bagi seluruh kehidupan yang sedang dialami oleh manusia. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku, jika orang-orang Arab ketika sebelum diutus Nabi Muhammad SAW, mereka disebut dengan Arab jahiliyah, orang-orang Arab yang bodoh. Ternyata mereka bukan berarti tidak mengerti sistem ekonomi, bukan berarti mereka tidak paham politik, sistem sosial, sistem berperang, sistem bagaimana mereka melakukan banyak hal, bukan begitu. Ya, tapi mereka memang disebut jahiliyah. Ketika Al-Qur'anul Karim Muhammad SAW
Maka jahiliyah yang sudah menempel beratus tahun itu kepada bangsa Arab, orang Arab yang tadinya jahiliyah, mereka berubah dengan Al-Quran. Berapa tahun kita sudah merdeka? Apakah kita sudah menjadi kiblat mas'uliyah kita, tanggung jawab kita, baik pada diri, baik pada keluarga, baik pada lingkungan, sebagai solusi bagi rahmat bagi semua. Saya ingin mendudukkan terlebih dahulu kajian tadabbur itu dalam gerakan lembaga tahsin, tarjamah, tahfiz, tadabbur, dan tafsir LTQ Bunyan itu ada pada posisi yang mana? LTQ Bunyan memiliki pola bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran yang disebut dengan 9T. Ya. 9T itu seperti apa? Yang pertama adalah tashihun niyah. Tashihun niyah maksudnya di sini adalah membenahi atau memperbaiki niat kita. Ya. Karena sangat penting sekali untuk memperbaiki niat itu. Ya. Para ulama, di antaranya Imam An-Nawawi, dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, senantiasa mengingatkan kepada kita semuanya agar kita betul-betul memperhatikan niat ini. Karena semua amalan yang dilakukan oleh kita itu akan berefek ya sebagaimana niat yang dimiliki oleh seseorang. Interaksi kita dengan Al-Quran, ketika niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka selama apapun, sehebat apapun interaksi kita dengan Al-Quran, maka bisa jadi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bernilai apa-apa. Sebagaimana digambarkan oleh sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kelak di Yaumul Hisab ada 3 kelompok manusia yang menurut kita, menurut manusia, 3 kelompok itu hebat-hebat semuanya. Bagaimana tidak hebat? Kelompok yang pertama adalah mereka para pecinta Al-Quran. Mereka adalah qari'ul Al-Quran. Mereka adalah hafizul Quran. Tapi ketika mereka di Yaumul Hisab, ternyata Al-Quran yang senantiasa mereka baca dan senantiasa mereka hafal, tidak ada nilainya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para pembaca Al-Quran pun, para qari'ul Quran, para hafizul Quran pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, kemana pahala bacaan Al-Quran kami? Kemana pahala hafalan Al-Quran kami? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, bukankah aku telah anugerahkan semua itu kepadamu dulu ketika di dunia? Ya, karena niatmu berinteraksi dengan Al-Quran itu bukan karena aku, bukan mencari keridhoanku, akan tetapi engkau hanya ingin disebut sebagai qari'ul Quran, hafizul Quran. Ya, atau mungkin para santri, ya, mereka berinteraksi dengan Al-Quran hanya ingin sebatas mendapatkan beasiswa dan kenikmatan-kenikmatan dunia yang lain. Maka saya ingin mengingatkan pada diri saya dan pada kita semuanya, ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, niatkan benar-benar hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran, sehingga hilang kebodohan pada diri kita dan tumbuh kecintaan kita kepada warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tahsin qiraah, ya, memperbaiki bacaan Al-Quran. Alhamdulillah wa syukrulillah, saya berterima kasih ya kepada LTQ Bunyan yang terus mengadakan bimbingan membaca Al-Quran bagi masyarakat secara umum. Ya, yang alhamdulillah wa syukrulillah, ya, dari Sabang sampai Merauke sudah ada yang menjadi murid-murid di LTQ Bunyan bergabung di tahsin qiraah, memperbaiki bacaan Al-Quran.
Kemudian yang ketiga adalah tarjamah. Ya, mengetahui padanan kata. Apa maksudnya Alkitab? Apa maksudnya hudan? Apa maksudnya ini dan itu segala macam. Alhamdulillah wa syukrulillah, LTQ Bunyan juga sudah bekerja sama dengan salah satu lembaga ya untuk mengembangkan bagaimana mempermudah masyarakat untuk menerjemahkan Al-Quran sehingga apa yang dibaca dari Al-Quran bisa difahami padanan kata demi katanya. Kemudian yang keempat ini adalah tilawah dan tadabbur. Apa bedanya qiraah dan tilawah? Qiraah itu membaca secara lafaz, sedangkan tilawah bukan hanya lafaz, akan tetapi makna. Tadabbur nanti insya Allah kita akan bedah apa makna tadabbur, ya, dan apa persamaan dan perbedaan antara tadabbur dengan tafakkur. Kemudian seperti apa panduan-panduannya, insya Allah dalam 2 pertemuan ini yang pertama saya akan mendudukkan dulu makna tadabbur, kemudian yang kedua insya Allah pertemuan yang kedua saya akan menjelaskan seperti apa teknik-teknik tadabbur yang bisa kita laksanakan. Dan ini sangat bermanfaat sekali baik bagi diri kita sebagai seorang muslim ataupun bagi para asatiz, ya, bagi para dai atau bagi para guru, bahkan bukan hanya guru tahfiz tapi juga guru sains. Nanti saya akan jelaskan seperti apa pemetaannya, dan juga bagi para orang tua, ya, agar ketika anaknya sedang menghafal Al-Qur'an membantu mereka bukan hanya dari segi hafalan Al-Qur'an tapi dari segi pemaknaan. Nah, ilmu tadabbur ini sangat dibutuhkan oleh kita semuanya. Oleh karenanya LTQ Bunyan alhamdulillah wa syukrulillah memfasilitasi kajian tadabbur Al-Qur'an. Nah, yang kelima adalah tahfiz. Ya, mayoritas kita ketika berinteraksi dengan Al-Qur'an itu langsung masuk ke dunia tahfiz. Ya, itu bagus, ya, bagus. Akan tetapi akan sangat bagus lagi jika sebelum menghafal Al-Qur'an itu bacaan Qur'annya sudah rapi, sudah bagus, makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, hukum tajwidnya, kemudian sudah bisa menerjemahkan Al-Qur'an, kemudian sudah bisa membedah walaupun hanya sedikit, ya, mentilawah dan tadabbur Al-Qur'an, sehingga peta kandungan yang ada dalam ayat tersebut atau surat tersebut minimal tergambar secara umum. Baru setelah itu tahfiz. Kenapa? Karena, ya, kan ada istilah tak kenal maka akan sangat banyak hal yang kita dapatkan. Apalagi jika sudah tumbuh kesan sehingga kita bisa mengambil setiap pesan yang dilahirkan dari setiap huruf ayat, bahkan dari setiap surat yang ada di dalam Al-Quran. Dan ini korelasinya dengan tahfiz akan sangat mengukuhkan hafalan-hafalan Al-Quran penuh dengan kesan, ya, karena tadabbur yang kita lakukan dengan menghafal Al-Quran tanpa mentadabburi. Perbedaannya adalah ada berkesan dan tidak berkesan. Sehingga menghafal tanpa kesan akan masuk ke STM, short term memory, ya, hafalannya akan sangat sebentar, atau susah hafal, cepat lupa. Tapi beda kondisinya jika dengan diiringi tadabbur, ya, walaupun mungkin agak sedikit lambat, akan tetapi karena kesannya begitu mendalam, maka hafalan Al-Qur'annya akan sangat kuat. Ya. Kemudian yang keenam, tafsir dan takwil. Ya, alhamdulillah wa syukrulillah, para ulama sudah membuatkan tafsir dengan berbagai metode penafsiran Al-Qur'an, ya, dengan berbagai cara dan pendekatan penafsiran Al-Qur'an. Dan ini sangat-sangat berguna bagi kita semuanya untuk memahami kalamullah secara benar, karena menafsirkan Al-Qur'an tidak bisa sembarangan. Bahkan, ya, jika kita menafsirkan Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an dengan serampangan,
Nabi SAW telah mengingatkan kepada kita semuanya, man fassaral Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa menafsirkan Al-Qur'an hanya dengan logikanya, tanpa melibatkan riwayat, tanpa melibatkan ini dan itu, maka berhati-hatilah, dia sudah dibokingkan api neraka. Sudah ada tempatnya khusus di neraka. Wal'iyadzubillah. Kemudian yang ketujuh, tatbiq. Ya, karena kita berinteraksi dengan Al-Quran bukan hanya sebatas dibaca, difahami, dan dihafalkan, akan tetapi harus diamalkan, dilaksanakan isi kandungan Al-Qurannya, sehingga bukan cetakan Al-Quran yang berjalan itu, akan tetapi kita semuanya menjadi rijalul Quran, menjadi Al-Quran yang berjalan. Living Quran, itulah semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita dan seluruh generasi-generasi kita. Kemudian yang kedelapan adalah tabligh, menyampaikan isi ajaran Al-Quran. Karena keindahan Al-Quran bukan hanya untuk diri kita, akan tetapi untuk semua orang. Disinilah kita memiliki kewajiban menyampaikan isi kandungan Al-Quran, sehingga semua orang bisa bersama-sama merasakan betapa indahnya isi kandungan Al-Quran. Sayyid Qutb di dalam muqaddimah Zilalil Qur'annya pernah mengatakan, al-haya fi zilalil Qur'an ni'matun la yadhuquha illa man dzaqaha. Hidup di bawah naungan Al-Quran itu sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa, dan kenikmatan tersebut tidak akan bisa dirasakan kecuali oleh mereka, orang-orang yang benar-benar hidup di bawah naungan Al-Quran. Bagaimana kalau kita belum sempurna? Memang kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Ustadz Hasan Hudaybi berpesan kepada kita semuanya, aslih nafsaka wad'u ghairaka. Perbaiki dirimu sambil kita terus mengajak orang lain untuk bersama-sama kita. Dan ini sebenarnya pesan utama di dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hei orang-orang yang beriman, jaga dirimu, dan juga al-wawu lil ma'iyyah. Wawu ini untuk barang-barang, menunjukkan barang-barang. Jadi kita harus terus menjaga diri kita, memperbaiki diri kita, dan menjaga keluarga dari siksa api neraka. Menjaga teman-teman dan lingkungan kita dari murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah taurits. Menjadikan Al-Quran sebagai warisan terbaik untuk generasi setelah kita. Memang harta itu warisan baik, akan tetapi warisan terbaik kita adalah Al-Quranul Karim, karena dengan Al-Quranul Karim kemuliaan, keselamatan akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Kita yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, harapannya wabil khusus dari diri saya, azamkan, niatkan mulai malam ini, ya, kita sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga seluruh anak-anak kita menjadi pewaris-pewaris Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan kita dan keluarga besar kita. Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajat kita dan keluarga besar kita baik di dunia ataupun kelak di akhirat. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan, taraktu fikum amrain lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatur rasulih. Telah aku wariskan, telah aku tinggalkan kepada kalian semuanya, untuk kalian semuanya, jika kalian berpegang teguh kepada duanya, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian tidak akan pernah tersesat sampai kapanpun. Peganglah Al-Quran dan sunnah. Bahkan dalam hadis yang lain, pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, addu 'alaiha bin nawajid. Gigit dengan gerahammu, menunjukkan betapa pentingnya kita bertamassuk, berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari peta apa saja yang menjadi kewajiban-kewajiban kita kepada Al-Quran, ya, ada 9, maka tadabbur itu menempati posisi yang keempat.
tilawah dan tadabbur, memahami maksud dan tujuan serta mengungkap hikmah yang terkandung baik pada huruf, baik pada kata, baik pada ayat ataupun surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Kita lanjutkan, apa sebenarnya makna tilawah dan tadabbur? Secara umum, untuk tilawah, lafaz tilawah tadi saya sudah jelaskan. Yang dimaksud dengan tilawah adalah membaca ayat Al-Quran, ya, atau membaca huruf, kata, ayat, ya, baik secara lafaz dan makna. Ini tilawah. Jadi kalau dimaknakan secara umum, tilawah itu sudah mencakup qiraah dan tarjamah. Ya, itu tilawah. Adapun tadabbur, jika kita lihat dari segi asal usul kata, maka tadabbur ini terambil dari tiga huruf, maaf. Da, ba, ra. Ya, atau gampang dalam bahasa kita duburun. Arti asal dari dabara atau duburun itu adalah belakang. Maka dubur itu disebut dubur karena dia adanya di belakang. Ya. Lawan katanya adalah qabala. Qabala itu kubul, di depan. Ya. Jadi dubur, kubul itu depan belakang. Ya. Kenapa dubur menjadi akar kata dari tadabbur? Karena nanti kita akan lihat dari makna tadabbur secara istilah. Ya. Nah, saya ingin menunjukkan terlebih dahulu dari kata dabara ditambah, ya, huruf mengikuti wazan tafa'ala. Ya. Jadi tadabbara ada dalam kaidah tafsir, ya, bahkan ini kaidah sharaf sebenarnya, ya, ziyadatul mabna yadullu ala ziyadatil makna. Ziyadatul mabna yadullu ala ziyadatil makna. Akar katanya kan dabara, da, ba, ra, dal, ba, dan ra. Kemudian ditambah menjadi wazan tafa'ala, tadabbara. Itu artinya ada penambahan. Pertama huruf ta, ya, kemudian ditambah lagi ba-nya, tadabbara, dabbara, ada tasdid. Ya. Wazan tafa'ala memberikan makna yang sangat banyak sekali. Ya, ada sekitar 9. Ya, saya ambil saja 4 lah. Ya, di antara penambahan maknanya dari dabara menjadi tadabbara itu adalah lil mutawa'ah contoh, ya, akibat atau hasil sebuah pekerjaan. Ya, artinya tadabbur itu kita lakukan karena kita melakukan tadabbur itu, maka kita akan mendapatkan hasil yang sangat menakjubkan. Ya, kemudian litakalluf, memaksakan diri atau optimisme. Memang harus agak sedikit dipaksa, ya. Penuh kesabaran kita melakukan tadabbur. Maksudnya tadabbur itu amaliyah yang sejatinya dia membutuhkan, ya, pemaksaan terhadap diri kita agar kita terbiasa melakukan itu. Ini tadabbur itu. Ya. Disitulah nanti kita akan menemukan tahap demi tahap yang harus diiringi dengan penuh syukur dan penuh sabar. Agar apa? Agar nanti Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita pada hikmah demi hikmah. Karena bisa jadi dalam satu huruf kita akan menemukan ratusan bahkan ribuan hikmah. Dalam satu kata kita akan bisa mendapatkan puluhan bahkan ratusan bahkan ribuan hikmah mungkin, ya, dengan kesabaran kita, ya. Dan disinilah hal yang sangat luar biasa. Kemudian lidalalati ala khusulil aslil fi'li marratan ba'da ukhra, menunjukkan perbuatan yang dilakukan sedikit demi sedikit. Dan nanti tadabbur itu nggak bisa langsung tek nggak bisa. Ya, tadabbur itu seakan-akan kita sedang mengunyah, setiap kunyahan, kunyah lagi, baru sudah berkali-kali dikunyah, baru kita telan. Orang-orang barat menyebutnya dibeuweung diutahkeun.
Nah, dibeuweung diutahkeun itu menunjukkan sebuah proses yang kunyah lagi, dikunyah lagi, yang membutuhkan kesabaran. Kemudian yang keempat, litolab, menuntut, meminta. Ya, memang ini dituntut dan kita diminta untuk melakukan ini secara terus-menerus, ya, dalam proses yang panjang, yang akhirnya, ya, dengan proses itu semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghantarkan kita menemukan hikmah-hikmah yang terkandung dalam setiap huruf, setiap kata, setiap ayat, dan setiap surat. Ini saya ulang-ulang terus, setiap huruf, setiap kata, setiap ayat, setiap surat, karena mayoritas orang ketika berinteraksi dengan Al-Quran itu seakan-akan huruf itu tidak memiliki makna di dalamnya. Seakan-akan kata itu tidak memiliki makna di dalamnya. Seakan-akan satu ayat dengan ayat sebelumnya atau ayat setelahnya itu tidak ada hubungannya dan tidak ada korelasi apa-apa. Padahal justru di balik itu banyak sekali hikmah-hikmah yang kita bisa dapatkan. Nah, di sini membutuhkan kesabaran yang sangat luar biasa ketika kita mentadabburi Al-Quran. Ya, jadi dalam dunia tadabbur itu, ya, akan sangat bagus ketika kita memberikan perhatian pada setiap ayat, pada setiap huruf, pada setiap kata, pada setiap ayat dengan penuh kesabaran daripada kita, ya, ingin bercepat-cepat menyelesaikan itu. Kan pesannya ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan bercepat-cepat kita melewatkan huruf demi huruf, melewatkan kata demi kata, melewatkan ayat demi ayat. Jangan seperti itu, ya. Agar apa? Agar kita mendapatkan kesan yang begitu mendalam sehingga kita mampu menangkap setiap pesan yang hendak disampaikan oleh huruf itu, setiap pesan yang hendak disampaikan oleh kata itu, setiap pesan yang hendak disampaikan oleh ayat tersebut. Kurang lebih begitu. Kemudian kita lanjutkan makna tadabbur secara istilah, ya. Jika kita definisikan secara bebas, ya, saya ingin mendefinisikan secara bebas agar memberikan pemahaman yang cukup lah, ya. Tadabbur Al-Quran itu adalah kegiatan membaca Al-Quran yang dirangkaikan dengan pemahaman yang mendalam dan komprehensif terhadap apa yang dibaca dari ayat-ayat Al-Quran, ya, atau tadi kalau mau dirinci lagi terhadap apa yang dibaca dari huruf, kata, atau ayat-ayat Al-Quran, ya. Pembacaan ini disertai dengan hadirnya hati untuk menyelaminya dan menghayatinya, tunduk dan patuh seluruh anggota badan untuk mengamalkan segala sesuatu yang dituntut oleh Al-Quran untuk diamalkan. Ya. Jadi tadabbur itu bukan hanya sekedar tahu, bukan. Ya, bukan hanya sekedar faham, bukan. Tapi bisa membacanya, ya, mengetahuinya, memahaminya, bahkan sampai tingkat menghayatinya. Sehingga dengan pengetahuan, dengan pemahaman dan penghayatan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan Al-Quran itu mendarah daging dalam tubuh kita. Bahkan Al-Quran akan memancar dari setiap pori-pori anggota tubuh kita. Al-Quran akan menjadi inner power yang mendorong kita, apapun amaliyah kita, itu berdasarkan Al-Quranul Karim. Ya, disinilah indahnya kita berinteraksi dengan Al-Quran dengan pola tadabbur itu. Ya. Maka oleh karena itu, ya, sungguh sangat luar biasa jika kita membiasakan diri, meluangkan waktu untuk berduaan bersama Al-Quran, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan, ya, kesan-kesan yang ada di dalam setiap huruf, setiap kata, setiap ayat, setiap surat, sehingga menjadi hidayah dan petunjuk bagi kehidupan kita dan menjadi solusi atas seluruh masalah-masalah yang sedang kita hadapi atau keluarga kita hadapi atau lingkungan kita hadapi, negara kita hadapi, bahkan peradaban umat manusia. Ya. Baik, kita masuk pada apa bedanya tadabbur dan tafakkur secara lafzi, ya. Saya ingin mendudukan
Kurang lebih seperti ini. Ya, tadabbur sebagaimana yang tadi saya sebutkan terambil dari kata tadabbara ya tadabbaru. Sebagaimana tafakkur, tafakkara ya tafakkaru. Dalam bahasa Indonesia, baik tadabbur atau tafakkur itu diartikan sama berpikir. Ya. Ini kenapa bisa seperti itu? Ya, kalau kita masuk pada dunia terjemah, ya, menerjemahkan Al-Qur'an ke bahasa lain itu sebenarnya tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena ketidakseimbangan antara kata-kata Al-Qur'an dengan kata-kata yang lain. Ya. Karena ketidakselevelan bahasa Al-Qur'an dengan bahasa yang lain. Contoh begini, tadabbur dan tafakkur. Di dalam bahasa Arab, dua kata ini berbeda penggunaannya. Tapi di dalam bahasa Indonesia, dua-duanya sama artinya, yaitu berpikir. Kenapa seperti itu? Karena bukan miskin ya, tapi karena fakirnya bahasa Indonesia. Ya, dan ini diantara hikmah kenapa bahasa Al-Qur'an itu dijadikan bahasa wahyu. Karena begitu kaya bahasa Al-Qur'an sehingga bisa merepresentasikan ya berbagai macam maksud dan tujuan dengan bahasa-bahasa yang dipilih oleh bahasa Al-Qur'an itu. Nah, disinilah kita perlu jeliknya dengan bahasa Al-Qur'an karena dia memiliki makna tersendiri, tujuan dan target-target pesan yang hendak disampaikan kepada kita semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berinteraksi dengan Al-Qur'an dengan pola tadabbur itu bukan hanya sebatas, sebenarnya bukan hanya sebatas kemampuan kita membaca secara lafaz, akan tetapi membuka pikiran ya yang harus tajam melihat huruf, kata dan ayat, bahkan hati yang sudah sangat siap untuk ya menghayati setiap rangkaian-rangkaian huruf, kata dan ayat tersebut. Ya. Baik. Masuk kepada itu ya. Cara berpikir dengan tadabbur dan tafakkur, jika kita pahami lebih mendalam, ternyata dua kata tersebut ya memiliki perbedaan dari segi objek ya. Kalau objek tadabbara ya itu biasanya al-qaul, kata-kata. Ya, dan lebih khusus lagi yaitu Al-Qur'an. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, langsung pada Al-Qur'annya itu. Ya. Sedangkan objek dari tafakkur adalah alam semesta. Walaupun dalam bahasa Indonesia biasa diartikan begini, tadabbur alam, ya. Padahal kalau alam ya bukan tadabbur itu, tapi tafakkur alam. Ya. Ini masalah penggunaan bahasa di dalam bahasa kita yang terkadang kita itu sudah bercampur aduk. Padahal kalau didudukkan dari segi kata dalam bahasa Arab, ya, apalagi bahasa-bahasa Al-Qur'an, maka kita yang lebih pasnya kalau untuk tafakkur itu tafakkur alam. Ya. Tapi kalau untuk bersama Al-Qur'an itu tadabbur Al-Qur'an. Ya. Kurang lebih seperti itu, ya. Tadabbur ala nazar fi adbar wal awaqib. Ya. Kalau tadabbur untuk melihat, memahami, memperhatikan, memikirkan, merenungkan sesuatu, ya, dengan penekanan pada segi konsekuensi atau implikasi atau apa yang ada di balik kata-kata dan pelajaran apa yang akan diambil sesudah membaca kata-kata tersebut. Ya, jadi begitu kalau tadabbur. Jadi tadabbur Al-Qur'an, ya, kita mencoba, ya, membedah, mesek, ya, membedah apa sebenarnya pesan yang hendak disampaikan oleh huruf tersebut. Apa pesan yang hendak disampaikan oleh kata dan ayat tersebut. Ya. Sehingga dari penemuan pesan itu tumbuh kesan yang begitu mendalam yang menjadi referensi kita dalam melakukan berbagai macam amalan. Kurang lebih begitu. Sedangkan tafakkur an-nazar fid dalail, artinya memahami sesuatu dengan penekanan pada dalil, ya, alasan, argumentasi dan bukti-buktinya. Ini jika kita akan membedakan antara tadabbur dan tafakkur. Sekali lagi,
arti tadabbur dan tafakur itu bisa jadi sama, yaitu berpikir. Tapi dalam objek itu berbeda. Ya, dalam pola juga antara tadabbur dan tafakur itu berbeda. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik. Adakah ayat yang memerintahkan kita untuk tadabbur? Ya, saya ingin menunjukkan dua ayat lah pada kesempatan kali ini, bahwa betapa pentingnya kita untuk mentadabburi Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitabun, satu kitab, yaitu Al-Qur'an. Anzalnahu, yang kami telah turunkan ia, yaitu kitab, ilaika kepadamu, mubarakun, penuh berkah. Ya, kata-kata berkah ini khas ini bahasa Al-Qur'an. Ya, karena nanti ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Sunda atau bahasa yang lain bisa jadi kata berkah ini ya menjadi berkat. Ya, beda antara berkah dengan berkat. Kalau berkat itu sudah lain lagi perspektifnya. Ya. Nah, ini kalau ditadabburi itu akan menimbulkan pemahaman-pemahaman yang sesuai dengan situasi dan kondisinya. Berkah, kata para ulama, an-numu wa ziyadah. An-numu itu berkembang, wa ziyadah, dan terus bertambah fil khair, dalam kebaikan. Jadi semua hal yang terus tumbuh, berkembang, dan bertambah lagi dan lagi dalam kebaikan, itulah disebut dengan berkah. Tapi beda dengan makna berkat. Berkat itu sebenarnya ya bisa diotak-atik gato. Ya, berkat itu disamber dan diangkat. Nah, gitu tuh. Jadi besek itu jadinya pemahamannya. Itu kurang lebih begitu ya kalau kita mengkaji dari segi kata. Ya. Al-Qur'an telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarakun, penuh dengan keberkahan. Liyadabbaru, agar mereka mentadaburi. Nah, ini terjemah Kementerian Agama tahun 2002 ya. Liyadabbaru itu diartikan dengan padanan katanya dengan menghayati ayatihi, ayat-ayatnya. Menghayati itu bukan hanya perbuatan akal, akan tetapi menghayati itu sudah mengkoneksikan antara ya lafaz yang terlihat oleh panca indera kita, terutama mata, ya, kemudian difikirkan oleh akal kita, kemudian apa yang dilihat dan apa yang difikirkan itu kita hayati oleh jiwa kita. Maka penghayatan, ya. Waliyadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Ulul albab ini ya diartikan oleh Kementerian Agama dengan berakal sehat, mendapat pelajaran. Jadi, siapa mereka yang mentadabburi Al-Qur'an? Yang mentadabburi Al-Qur'an adalah mereka orang-orang yang menggunakan akal sehatnya dan menggunakan jiwanya sehingga mereka mendapatkan pelajaran-pelajaran yang sangat penting, sehingga mereka bukan hanya memiliki akal sehat, tapi mereka juga memiliki akal selamat. Selamat dari mana? Selamat dari hasil, ya, hasil berfikirnya, hasil menghayatinya atas huruf, kata, ayat yang ada di dalam Al-Quran. Proses itulah yang disebut dengan al-ihtida bil Quran, mengambil hidayah, mengambil petunjuk, mengambil solusi, mengambil sikap-sikap yang ada terkandung dari Al-Quran Al-Karim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya ulul albab. Ulul albab, jika kita rinci lagi, ya, tadabburi kata ulul albab, ulu itu memiliki, al-albab itu bentuk jama dari lub. Lub itu lebih mudahnya ya kita gambarkan dengan bawang merah. Ya. Jika saya tanya inti dari bawang merah itu segede apa sih sebenarnya?
jika ada bawang merah sebesar kepalan tangan kita, ya, maka kita bisa mengupas bawang merah itu, kulit demi kulit. Terus gitu kulitnya kita buka lagi, kita buka lagi, kita buka lagi, kita buka lagi, kita buka lagi. Akhirnya kita akan menemukan inti dari bawang merah itu ternyata hanya segede kecil. Mungkin dari sekepal tangan ini, inti dari bawang merah itu hanya sebesar jempol. Ya. Nah, proses menguliti itu, ya, yang dilakukan terus-menerus, itulah yang disebut dengan al-albab. Orang-orang yang senantiasa mengupas kulit demi kulit, yang terlihat dari setiap huruf, yang terlihat dari setiap kata, yang terlihat dari setiap ayat, sehingga dia menemukan intisari dari setiap kata tersebut, kemudian dia menjadikan itu sebagai petunjuk yang menjadikan hidupnya selamat, baik di dunia ataupun di akhirat. Itulah yang disebut dengan ulul albab. Masya Allah. Ini kalau kita kaji lagi lebih dalam, seperti apa pola-pola ulul albab, terutama yang ada di surat Ali Imran, ini akan menjadi sebuah metodologi riset yang sangat luar biasa. Ya, itu kenapa saya di awal mengatakan kajian ini juga bukan hanya sekedar untuk para mubaligh, ya, bukan hanya sekedar untuk para pengajar Al-Quran, akan tetapi juga insya Allah sangat bermanfaat bagi mereka yang menggeluti dunia sains. Ya, sebagaimana semangat kita, hafiz saintis, bagaimana mewujudkan hafiz tapi yang saintis, insya Allah metodologinya bisa kita temukan secara langsung di dalam Al-Quran Al-Karim. Kemudian, nah, saya ingin menunjukkan bagaimana metode para sahabat, ya, ketika mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan, ini disebutkan di dalam tafsir At-Tabari, dan juga hampir semisal diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Intinya seperti ini. Kana ar-rajulu minna idza ta'allama 10 ayat. Kami, ya, idza ta'allama 10 ayatin. Jika belajar 10 ayat setiap hari, lam yujawizuhunna. Kami tidak menambah lagi hatta ya'rifa ma'aniyahunna wal 'amalu bihinna. Wal 'amala bihinna. Kami kalau diajarkan oleh Nabi SAW 10 ayat, tidak nambah dulu sebelum ayat itu difahami maknanya dan diamalkan. Ya, ini pola pembelajaran para sahabat radhiyallahu anhum terhadap Al-Quran. Beda dengan orang-orang hari ini, ya, ngapalin Quran habis terus hajar, ya, sebulan hafal Quran. Alhamdulillah wa syukrulillah, ini metode yang perlu kita syukuri, ya. Dan semakin banyaknya rumah Quran, pesantren-pesantren yang menjadikan Al-Quran sebagai unggulan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena betapa menjamurnya Al-Quran di negara kita, dan insya Allah ini menjadi asbab keberkahan. Tapi maksud saya jangan sampai berhenti di situ. Para muhafiz, ya, para pengajar Al-Quran, para orang tua yang menginginkan anak-anaknya hafal Al-Quran, jangan berhenti di situ. Kenapa? Karena bisa jadi kita sedang mengkader generasi-generasi kaset. Atau kita sedang mengkader generasi-generasi para penyanyi Al-Quran. Ya, ingat, kita bukan begitu. Ya, bukan hanya berharap mereka hafal Al-Quran tanpa salah, sebagaimana kaset. Atau begitu indah melantunkannya, bukan hanya itu. Tapi kita wajib merujuk bagaimana metodologi Nabi SAW mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat, yaitu diantaranya dengan mengajarkan makna-makna Al-Quran. Dan itu memang dengan tadabbur Al-Quran. Sehingga dengan hafalnya terhadap Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, dan fahamnya terhadap ayat-ayat Al-Quran, itu akan mendorong pada amal yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Nah, memahami cara mentadabburi, ya, bagaimana membedah makna-makna yang terkandung, disinilah acara seperti inilah insya Allah akan sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, saya akan lanjutkan kepada ayat yang kedua, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha.
maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci? Memang kalau dilihat dari segi munasabah, ayat ini sedang berbicara tentang orang-orang munafik. Ya, saya ambilkan ayat ini bukan menuduh munafik, bukan. Tapi karena ada satu kaidah di dalam penafsiran, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Al-ibrah, kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang sangat penting. Bi umumil lafzi, dengan umumnya lafaz, la bi khususis sabab, bukan karena kekhususan sabab. Memang ayat ini erat kaitannya pembicaraannya dengan orang munafik. Tapi ayat ini juga sangat bermanfaat bagi kita semuanya, ya, karena Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Al-Qur'an, sikap kita sejatinya seakan-akan ayat itu diturunkan untuk kita. Jadi, kalau kita tadabburi ayat ini seakan-akan begini. Hei Uus, kenapa kamu tidak menghayati Al-Qur'an? Apakah hati kamu sudah terkunci dengan dosa-dosamu? Nah, kurang lebih begitu. Ayo dong, kamu buka kunci dosa-dosamu itu dengan senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, agar karat-karat dosa yang menempel pada jiwamu itu sedikit demi sedikit terkikis dan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mudah-mudahan dengan adanya seperti ini pun Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita semuanya, ya, kelompok yang sabiqun bil khairat. Ya, karena Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala wariskan kepada 3 orang, 3 kelompok, ya, yaitu ini sebagaimana disebutkan dalam surat ini, Fussilat ini, ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma awrathnal kitaba alladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah dzalika huwal fadlul kabir. Allah Subhanahu wa taala wariskan kitab ini kepada hamba-hamba yang Allah sudah pilih, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Tapi di antara umat Nabi Muhammad SAW, sikap mereka terhadap Al-Quran ini ternyata ada 3. Yang pertama adalah zalimun li nafsihi, orang yang menzalimi dirinya. Ya. Kemudian ada orang yang pertengahan, yang menzalimi dirinya, yaitu mereka orang-orang Islam, tapi mereka lebih memilih kemaksiatan. Ya. Ada juga muktasid. Muktasid itu sholat terus, maksiat jalan, ya STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Nah, mudah-mudahan kita semuanya dengan ikhtiar memahami bagaimana tadabbur Al-Quran, ya, tanpa meninggalkan yang lainnya, ya, bacaan Qurannya terus kita tingkatkan, kemampuan menerjemah Al-Quran terus kita tingkatkan, dan yang lain-lainnya juga kita terus tingkatkan, di antaranya tadabbur Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semuanya kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sabiqun bil khairat, yaitu yang terus berlomba melakukan kebaikan demi kebaikan. Dan ini jika tidak ada izin Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin. Oleh karenanya itu, ketika kita akan berinteraksi dengan Al-Qur'an, kita sejak awal terus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga interaksi kita dengan Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala akan bukakan ilmu dan hikmah, dan dengan ilmu dan hikmah itu semakin bertambah pula hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah yang sempurna itu para ulama mengatakan ada 4 minimal. Yang pertama adalah iradatul khair. Semakin tumbuh di dalam hati kita keinginan-keinginan untuk melakukan kebaikan. Yang kedua adalah al-ilmu. Semakin bersemangat kita mendapatkan ilmu. Yang ketiga adalah al-amalu. Ketika sudah mendapatkan ilmu, kita semakin bersemangat untuk mengamalkannya. Dan yang keempat, ats-tsabat wal istiqamah. Terus-menerus berusaha melakukan kebaikan-kebaikan tersebut dimanapun, kapanpun, dan bersama siapapun. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk penjelasan pertemuan pertama saya cukupkan. Insya Allah pertemuan kedua saya akan membahas bagaimana tahap demi tahap mentadabburi Al-Quran secara simpel, dan kita akan mempraktekkan apa yang akan kita bahas itu insya Allah ke dalam kata, ke dalam ayat, dan ke dalam surat-surat, terutama nanti surat-surat yang ada di juz 30. Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan yang sangat bagus ini
kepada kita semuanya, karena saya juga secara pribadi khusus untuk acara online ini belum saya lakukan dimanapun, khusus untuk LTQ Bunyan, walaupun ya tulisan-tulisan tentang tadabbur Al-Quran saya sudah tuliskan. Di antara contoh-contohnya sudah ada sekitar 400 judul saya sudah tuliskan di Telegram, channel Telegram. Saya beri nama dengan Maqal, Majelis Quran Online di channel Telegram. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dan tidak sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh para ulama. Sungguh saya masih sangat awam, butuh bimbingan dan arahan serta kritikan-kritikan dari Bapak Ibu semuanya, dan semoga acara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairun lil islami wal muslimin. Demikian saya kembalikan kepada pembawa acara Kang Rizwan, tafadhol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, jazakallah khair Ustadz atas materi yang luar biasa. Yang bisa saya highlight mungkin tadi di awal bahwa sebenarnya Al-Quran adalah solusi. Kalau misalnya kita membeli sebuah barang, itu mendapatkan sebuah manual instruction, ya. Buku manual, buku panduan untuk bagaimana caranya kita mengoperasikan barang tersebut. Nah ini apalagi hidup kita, jasad kita. Salah satu manual instruksinya adalah Al-Quran. Nah, maka dari itu, ayah bunda atau bapak ibu sekalian, Ustadz Ustadzah, untuk mempermudah proses interaksi kita dengan Al-Quran, wajib banget mungkin ya bisa membaca, menghafal, bahkan sampai tingkatan level mentadabburi Al-Quran. Dan insya Allah semuanya bisa diakomodir sama LTQ Bunyan, ayah bunda gitu. Jadi ada beberapa program dari LTQ Bunyan yang bisa membantu Ustadzah atau ayah bunda dalam menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran dengan benar dan fasih sesuai dengan kaidahnya, bahkan sampai proses mentadaburi Al-Quran. Gitu. Nanti bisa langsung menghubungi Ustadz Syauqi ataupun Ustadz Ferry Firmansyah. Nah mungkin Ustadz ada tanya jawab dulu sebentar. Sini udah ada 2 orang penanya di kolom chat. Saya akan bacakan dulu. Yang pertama ini ada dari Akhi Hasan. Assalamualaikum Ustadz. Hasan santri antum. Ini kayaknya Hasan Albana angkatan 2 Ustadz. Tadi disebutkan bahwasanya tadabbur Al-Quran itu adalah membaca, memahami, dan menghayati ayat-ayat Al-Quran bahkan setiap huruf-hurufnya. Berarti untuk dapat mentadabburi Al-Quran dengan baik, kita harus belajar bahasa Arab terlebih dahulu sebelum mentadabburinya. Begitu, Ustaz. Ya, baik. Sebagaimana tadi saya sebutkan bahwa tadabbur itu kalau dalam pentahapan di LTQ Bunyan ada pada urutan keempat, ya. Maka sebelum mentadabburi, selesaikan dulu qiraahnya, bacaannya. Setelah itu kita selesaikan dulu terjemah. Ya. Kan yang pertama tadi memperbaiki niat, yang kedua memperbaiki bacaan Al-Qur'an, yang ketiga menerjemah. Ya. Yang keempat mentadabburi. Nah, apakah kita harus bisa dulu bahasa Arab? Jika itu dilakukan itu sangat bagus, ya. Tapi kita hari ini ya terjemahan itu sudah sangat mudah, tinggal kita baca. Bahkan kita tinggal membuka aplikasi tafsir itu dalam satu kali klik semuanya sudah ada tafsir-tafsir para ulama. Ya, apalagi menggunakan Google Translate itu sebenarnya sangat mudah. Nah, ini bagi kita ya, di zaman ini proses tadabbur Al-Quran sangat bisa dilakukan oleh siapapun. Karena fasilitas untuk mengkaji atau mentadabburi Al-Quran sudah sangat lengkap di zaman kita. Tinggal sekarang ya kita mau atau tidak. Al-Quran sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memang seluruh tools-nya sudah ada pada kita. Tinggal klik dan tinggal mau tidak kita secara sabar mentadabburi Al-Quran. Jadi tidak mengharuskan, saya secara pribadi tidak mengharuskan belajar bahasa Arab dulu bertahun-tahun, setelah itu baru mentadabburi. Tidak, sambil jalan aja semua. Ya, yang 9T itu sambil jalan semua, sehingga proses pengendapan Al-Quran pada jiwa raga kita
Ya, kan tadi proses mendarah dagingkan Al-Qur'an itu terus dilakukan oleh kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak usah menunggu sempurna terlebih dahulu. Ustaz, berarti tidak harus bisa bahasa Arab dulu ya, Ustaz, karena toolsnya Ya, sudah banyak. tidak harus bisa bahasa Arab dulu, walaupun bisa bahasa Arab itu sangat utama. Bagus. Sekali lagi, Oke, bisa bahasa Arab itu sangat utama. Ya, utama. Di LTQ juga ada salah satu metode menerjemah Al-Quran yang luar biasa, Ustaz. Mudah dan mudah dan bisa sangat dipahami bahkan oleh orang-orang tua sekalipun ya, yang dalam biasanya cepat, belajar Al-Quran dalam waktu cepat. Biasanya belajar bahasa Arab harus bertahun-tahun, nahwu sorofnya, muadasa, terus dan yang lain-lain. Ini dengan metode Granada bisa lebih cepat dan lebih mudah mungkin ya untuk dipelajari untuk metode nanti silakan Granada Bapak-bapak, ini. Ibu-ibu untuk bergabung di program itu ya, menerjemahkan Al-Quran. Untuk info lebih lanjut nanti bisa menghubungi Ustaz Syauqi ataupun Ustaz Ferry di LTQ Bunyan. Ya, Oke, bisa kita lanjutkan, Ustaz. Pertanyaan kedua, Ustaz. Ada dari Abu Arka. Assalamualaikum, Ustaz. Apakah setiap membaca Al-Quran kemudian dilanjut membaca artinya sudah termasuk ke dalam mentadaburi Al-Quran? Gitu, ya. Baik. Ini pertanyaan bagus ya. Apakah ketika kita membaca lafaz Al-Quran, kemudian kita menerjemahkannya, apakah itu sudah masuk dalam tadabbur Al-Quran? Ya, ini sudah masuk. Tapi nanti levelnya mungkin level 1 atau level 2. Ya, karena mentadabburi Al-Quran itu bukan, sekali lagi, bukan hanya membaca, tapi kita sudah menemukan hikmah di ujungnya. Ya, sekali lagi saya ulang, bukan hanya membaca, tapi kita sudah bisa menemukan hikmah atau pelajaran-pelajaran penting di balik kata, di balik huruf, di balik kata, di balik ayat, bahkan di balik surat tersebut. Gitu. Nah, ini yang membutuhkan kesabarannya itu di sini nih, ya. Kurang lebih seperti itu, wallahu a'lam. Mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung. Mungkin saya akan buka satu pertanyaan sebelum saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya melalui chat. Silakan, Ayah Bunda, apakah ada yang ingin bertanya secara langsung melalui open mic? Assalamualaikum, boleh bertanya? Oke, silakan Pak Yunus, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustadz Mauludin MA, yang saya ingin tanyakan, dulu semasa saya masih tahun 98 itu sering menghafal Al-Quran tuh di kereta. Dari Klender ke Kemayoran. Itu hafal juz 30 gitu ya. Tapi ketika kita tidak sering mentadaburi atau tidak sering mengulang-ulang kembali, itu kenapa kok ya bisa hilang secara sendiri gitu, Ustaz ya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua itu ada di chat. Jadi apa sih hubungannya Quran surat Asad ayat 29 tentang ulil albab dengan surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 tentang ulil albab? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, saya langsung jawab ya, Kang Rison ya. Jazakumullah khairan katsira, Ustadz Yunus. Ini apa yang dilakukan oleh Ustadz Yunus ini dahsyat, luar biasa ya. Menghafal Quran di atas kereta, luar biasa. Ini kalau semua penumpang kereta ya melakukan apa yang dilakukan oleh Ustadz Yunus, ini luar biasa. Berkah banget kereta itu ya. Dan ada kawan saya juga menghafal Quran sambil jahit ya, karena dia sebagai karyawan sebuah pabrik. Jadi begini, permasalahannya kan tadi hafal, tapi ketika tidak diulang-ulang lagi, kok hilang semuanya gitu. Menghafal Al-Quran bertahun-tahun di atas kereta sambil berjubel-jubel, tapi ternyata setelah hafal hilang juga. Ya, memang menghafal Al-Quran begitu. Ya, asyaddu tafallutan. Mudah hafal, tapi mudah juga lupa. Maka jika tidak ingin lupa,
ketika kita menghafal Al-Quran, satu syaratnya, Pak. Mau saya kasih tahu? Mau banget, Ustaz. Mau Mau banget. banget? Mau banget? Iya, siap. Serius mau banget? Mau Serius Pak Ustaz. Ya. Jika kita tidak ingin lupa, maka syaratnya satu, murojaah, diulang-ulang. Nggak ada cara lain. Ya. Alhamdulillah saya sudah belajar berbagai macam metode. Ya. Jika saya ditanya, Ustadz, bagaimana caranya ingin hafal Quran? Jawabannya cuma satu, hafalkan saja. Jika saya ditanya, Ustadz, bagaimana agar hafalan Quran saya tidak hilang? Jawabannya satu, diulang-ulang. Begitu. Rumus intinya begitu, rumus bakunya begitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian yang Ini jadi kedua penyakit tadi juga ya, apa? Ustaz, ya. Apa? Jadi penyakit juga ya para penghafal Quran. Senang hafal Nah. tapi malas murojaah. Nah itu, saya sudah bikin kajian 7 penyakit para penghafal Quran. Di antaranya malas dan tidak memanage waktu secara baik. Malas murojaah karena tidak memanage waktu dengan baik. Itu tuh. Di antara penyakit para penghafal Quran. Ya itu juga ada juga pada diri saya sifat-sifat seperti itu ya, alasannya sibuk lah, alasannya ini, alasan itu. Ya mudah-mudahan dengan kan di LT Kibunian juga ada tuh tahfiz online ya, mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa ikut program tahfiz online ya. Kalau yang ada di pesantren kita bisa sambil mendengarkan hafalan santri atau kita juga bisa mentalakikan itu ke santri-santri. Baik, yang kedua tadi apa pertanyaannya ya? Makna ulul albab ya kalau tidak salah. Nah, insya Allah nanti ini kan Ya, makna kata ya. Saya akan berikan contoh memahami atau mentadaburi huruf di dalam Al-Quran. Nanti ada pembahasan mentadaburi kata di dalam Al-Quran. Nanti mentadaburi ayat di dalam Al-Quran. Nanti ada lagi judulnya mentadaburi surat di dalam Al-Quran. Seperti apa prakteknya? Nanti di antaranya saya akan ambil ketika membahas mentadaburi kata di dalam Al-Quran, insya Allah nanti pembahasan tentang ulul albab, insya Allah. Ustaz, mau nanya Ustaz. Ya, fadl, silakan. Ya. Kalau ada yang mau menambahkan juga Assalamualaikum bebas ya, warahmatullahi karena di sini banyak juga guru-guru saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang ingin saya tanyakan, mana yang lebih diutamakan, tilawah dengan target agar cepat khatam, atau membahas sambil mentadaburi? Demikian, terima kasih. Ya, baik. Jazakumullah khairan katsira atas pertanyaannya. Ini pertanyaan ini sangat sering sekali ditanyakan, yang terkadang kita akan terjebak dengan salah satunya. Ya. Jadi kalau bagi saya lakukan semuanya karena mungkin dilakukan dalam satu hari itu. Ya. Jadi kapan kita tilawah, kapan kita tadabbur, ya, itu kita bisa atur waktunya dalam 24 jam. Karena dalam waktu 24 jam itu kita bisa atur secara leluasa. Bahkan bukan hanya membaca, ya, bukan hanya menerjemah, tapi membaca tafsir juga, bahkan membaca tadabbur. Ya, melakukan tadabbur terhadap Al-Qur'an itu bisa dilakukan oleh kita semuanya. Dan semuanya nilainya memiliki nilai-nilai tersendiri. Ya. Membaca Al-Qur'an dengan target satu hari 1 juz itu sangat bagus. Ya. Karena di situ ada sekaligus murojaah, di situ akan sekaligus menghafal. Jadi targetnya dia beda-beda antara qiraah, tarjamah, juga tilawah wa tadabbur, atau juga membaca tafsir. Ya. Kadang saya membaca tafsir ketika akan mengisi kajian, contoh di Tropicana, saya sampai membaca 10 sampai 15 tafsir itu, baik bahasa Arab, bahasa Indonesia, ataupun bahasa daerah, bahasa Sunda terutama. Ya, karena ternyata setiap tafsir itu memiliki
penekanan-penekanan tersendiri, dan makna-makna itu bisa jadi di tafsir-tafsir yang lain tidak disebutkan, hanya khusus disebutkan di dalam tafsir tersebut. Nah, itu dalam sepekan ya kita bisa melakukan semua, baik qiraahnya ya, baik tarjamahnya, baik membaca tafsir atau juga tadabbur, semua itu bisa kita lakukan jika kita bisa memanage waktu dengan baik dalam sehari semalam dan juga dalam sepekan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Oke, Ustaz Yunus mungkin bisa di hold dulu ya Ustaz, untuk pertanyaannya, karena itu pertanyaan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, insya Allah. Ada satu lagi Ustaz, kita mau jawab atau kita sudahi dulu Ustaz? Mau tanya satu lagi Ustaz? Boleh, terakhir lah. Boleh. Terakhir Ustaz Tony, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Tony dari Pondok Ungu, Ustaz. Pondok Ungu Ya, Bekasi. Ahlan. Ya, saya awal menghafal Quran itu awal-awal itu Pak, minggu pertama, minggu kedua itu semangat banget itu Ustaz. Sudah hafal berapa ini? 80 ayat itu dari Al-Baqarah. Sudah semangat. Terus ke depannya gitu karena pekerjaan apa gitu kadang malas lagi Ustaz. Kenapa itu? Kadang iya tuh, jadi dulu udah pengen ngapal tapi karena sibuk apa itu jadi malas gitu. Terus yang kedua pertanyaannya, metode apa yang maksudnya ya, cara apa itu ya, kata Ustaz tadi memang harus memiliki waktu atau biar kita itu semangat untuk menghafal Quran itu. Itu Ustaz masukannya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Jazakumullah khairan katsira, Pak. Malas, semangat itu manusiawi, Pak. Ya, hafal dan lupa itu manusiawi. Yang tidak manusiawi itu kalau malas terus. Yang tidak manusiawi itu kalau lupa terus. Ya. Ya, bagaimana itu obatnya? Sebenarnya saya sudah bikin itu ya, penjelasan ini di channel YouTube Bunyan Islamic Center. Karakter para penghafal Quran, yang kedua adalah penyakit para penghafal Quran. Mungkin nanti bisa di-share oleh panitia ya di grup atau di kolom chat nanti. Jadi intinya Pak, ketika kita malas menghafal Quran, saya sangat menyarankan milikilah seorang guru. Ya. Karena dengan memiliki seorang guru itulah yang akan memotivasi kita ketika kita dalam kondisi down, dalam kondisi malas-malasan. Ya. Bahkan kalau kita punya guru, ya, kita tidak usah setor hafalan baru. Ya. Kita sambil simak aja sama guru, itu akan menjadi semangat yang sangat luar biasa. Atau mendengarkan guru kita mengaji, itu akan menjadi semangat yang sangat luar biasa. Ya. Dan itu kenapa kita dalam menghafal Quran itu harus punya guru. Karena di antara peran penting menghafal Quran itu adalah seorang guru. Nah, kita orang-orang dewasa, kenapa kita membuka kajian tentang tadabbur Al-Quran? Karena dengan mentadabburi Al-Quran akan tumbuh kesan ya antara diri kita dengan ayat tersebut sehingga kita benar-benar jatuh cinta dengan ayat tersebut, gitu Pak. Iya, ya. Kan ada istilah tak kenal maka tak sayang. Karena kita tidak paham dengan apa yang kita hafal, maka kita menjadi malas-malasan. Nah, proses mentadabburi ini sebenarnya untuk membuka makna yang terkandung di huruf, di kata dan di ayat tersebut, sehingga dengan memahami makna itu, kita mampu menangkap pesan-pesan ayat-ayat Al-Quran, sehingga disitulah kita jatuh cinta, sehingga kita terus bersemangat dengan ayat-ayat tersebut. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu alhamdulillah tuh panitia sudah nge-share link di kolom chat ya. Jazakumullah khairan katsiran. Syukran Ustaz atas jawaban-jawabannya serta ilmu-ilmunya. Insya Allah untuk
ayah bunda yang ingin lebih lanjut bertanya atau ingin mengetahui lebih lanjut ya tentang kajian ini, insya Allah akan diadakan setiap hari Selasa atau malam Rabu setiap pekannya. Nanti silakan bisa join. Mungkin Zoom-nya akan berbeda, nanti akan coba kita share ulang. Atau nanti bisa mengikuti melalui Facebook di LTQ Bunian dan yang lain-lain. Mengingatkan juga ya Bunda, bagi yang ingin bergabung untuk kelas tahfiz, tahsin, kemudian kelas menerjemah online itu sangat terbuka di LTQ Bunian dan membuka pendaftaran ya. Semua dilakukan bisa online maupun offline gitu. Kita sudah memasuki angkatan tahsin yang ketiga ya Ustaz ya. Angkatan tahsin yang ketiga, nanti silakan bisa ayah bunda bisa mengikuti untuk angkatan-angkatan selanjutnya. Mempersiapkan juga karena ya sebentar lagi Ramadan, mungkin alangkah lebih baik kalau misalnya kita bisa mengakselerasi pembelajaran kita dalam pembelajaran Al-Quran supaya nanti memasuki Ramadan benar-benar full waktunya dikhususkan waktu berdekatan atau berduaan dengan Al-Quran. Mungkin terakhir Ustadz, saya minta bantuan Ustadz Ferry untuk memimpin doa menutup kegiatan yang berkah kita hari ini. Fadhol Ustadz. Baik, ayah bunda sekalian, untuk menyempurnakan kajian di malam hari ini, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an, dimudahkan kemudahan untuk memahami Al-Qur'an, diberikan kemudahan untuk mengamalkan Al-Qur'an dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an wa la taj'alna min ahli tughyan waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin Allahumma amin. Demikian jazakumullah khairan katsiran. Syukron Ustaz atas doa yang telah dipimpin oleh Ustaz Ferry. Ayah bunda, terakhir mengingatkan sekali lagi bahwa kita akan rutin. Ini adalah edisi pertama. Edisi selanjutnya akan membahas tuntas bagaimana mentadabbur Al-Quran secara langsung dan yang lain-lain ya. Yang mungkin yang tadi menjadi pertanyaan bagi Ustaz Yunus juga. Dan buat ayah bunda yang ingin bergabung dan menikmati tulisan-tulisan Ustaz Uus ataupun video-video dari Ustaz Uus, bisa juga mengikuti melalui channel Telegram Majelis Quran Online yang linknya sudah saya share di kolom chat, dan kemudian juga ada beberapa informasi terkait program-program LTQ Bunian yang sudah saya share melalui kolom chat. Dan ayah bunda diingatkan juga bahwa jangan lupa hadir untuk kajian Kasef yang nantinya akan dilaksanakan setiap malam Jumat, setiap hari Kamis malam, membahas seputar fikih ya. Kalau hari Selasa temanya adalah tadabbur, kalau hari Kamis atau malam Jumat adalah terkait tentang fikih-fikih nanti yang disampaikan oleh Ustaz Ferry. Mungkin itu untuk hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Dari kami sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Jazakallah khair. Saya pamit ya. Syukran. Insyaallah nanti kita ketemu. Saya juga pamit Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Barakallah buat semuanya. Barakallah. Pamit. Sama-sama. Terima kasih Pak Ustaz. Sama Bu. Mari, assalamualaikum. Jazakallah Ustaz. Ya.
Waalaikumsalam Bu Maimunah, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Besok insya Allah ya Ustadz ya, mulai ya Ustadz. Tahsin. Apa itu Bu? Tahsin dimulai besok ya Ustadz. Insya Allah. Insya Allah. Nanti Teh Holis ya yang akan membantu memandu besok ya untuk sebar video dan latihan-latihannya insya Allah. Jazakallah Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Ustadz. Baik Ibu.